Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahta Nida Aulia, NIM 2021-1582. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat pertama dan terakhir yang diturunkan dalam Al-Qur'an. Adapun referensi atau sumber informasi untuk mengetahui ayat Al-Qur'an yang pertama dan terakhir kali diturunkan adalah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka merupakan orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau dan mengetahui hal tersebut dari beliau. Lalu mereka menyampaikan kepada kita. Manfaat mengetahui ayat Al-Qur'an yang pertama dan terakhir kali diturunkan ialah untuk membedakan antara ayat yang nasikh dan mansukh. Misalnya, ketika Al-Qur'an menyebutkan dua ayat atau lebih dalam satu tema, maka hukum dari salah satu ayat tersebut akan mengubah hukum ayat yang lain. Dalam kondisi seperti ini, kita akan mengetahui bahwa ayat yang terakhir kali diturunkan itu telah menasab atau menghapus hukum yang tercera dalam ayat yang terlebih dahulu diturunkan. Manfaat berikutnya adalah untuk mengetahui sejarah penetapan hukum Islam, perhatian terhadap perjalanan sejarahnya, dan tahapan dalam memberi perjalanan kepada manusia dengan cara yang lemah lembut. Selain itu, juga untuk menjelaskan betapa banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh para sahabat untuk mengabdi kepada Al-Qur'an, hingga mereka mengetahui masa dan tempat turunnya Al-Qur'an, serta latar belakang dan sebab-sebab diturunkannya sebuah ayat dan sebagainya. Menurut pendapat yang sahih, ayat yang pertama diturunkan adalah Awa atau surat Al-Alaq. Hal ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang menguraikan masalah ini. Sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat berikut, yang artinya, dan peliharalah dirimu dan dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Maksud dari sempurnanya agama dan nikmat pada ayat itu adalah sempurnanya syariat agama yang berhubungan dengan ibadah, muamalah, hukum, dan penampakan kesempurnaan pada seluruh agama, walaupun orang-orang kafir membencinya. Tidak diragukan lagi bahwa pada waktu Haji Wada, Islam telah menampakkan tren positifnya menjulang namanya, mengalahkan kemusyrikan dan mengalahkan orang kafir beserta bala tentaranya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.